Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita film kali ini yang Neng akan bahas berjudul 13 Going on 30. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan gadis remaja 13 tahun yang culun bernama Jenna. Di saat pemotretan untuk buku sekolah, Jenna mendapatkan hasil fotonya yang terlihat lucu hingga Jenna kecewa. Matt adalah satu-satunya teman dan tetangga Jenna yang baik hati. Matt juga remaja yang culun dan tidak memiliki banyak teman, sama seperti Jenna. Matt memiliki hobi fotografi. Lucy adalah ketua geng bernama Six Chick. Geng tersebut adalah geng paling populer di sekolah. Lucy berkata jika mereka tidak bisa hadir ke pesta ulang tahun Jenna, begitu juga Chris, cowok ganteng dan populer pujaan Jenna. Lucy beralasan ketidakbisahadiran mereka dikarenakan mereka harus mengerjakan tugas sekolah. Jenna yang ingin sekali geng Six Chick datang ke pesta ulang tahunnya, menawarkan diri untuk mengerjakan tugas mereka. Jenna rela melakukan hal tersebut karena ia sangat terobsesi untuk bisa menjadi salah satu bagian dari mereka. Di hari ulang tahunnya, Jenna berdandan dengan makeup yang tebal. Ia meniru makeup wanita dewasa berumur 30 tahun di majalah. Karena Jenna tidak menyukai kehidupannya di umurnya yang ke-13 tahun dan ia ingin cepat dewasa. Matt kemudian datang dengan membawa miniatur rumah yang ia buat sendiri selama beberapa minggu. Matt juga memberikan glitter permintaan, di mana di sana tertulis jika glitter tersebut bisa mengabulkan permohonan. Beberapa saat kemudian, Six Chick dan juga Chris datang ke pesta ulang tahun Jenna. Tiba-tiba perilaku Jenna berubah 180 derajat. Jenna mendadak kasar kepada Matt, teman baiknya selama ini. Karena Jenna berharap dirinya bisa diterima oleh Lucy sebagai anggota geng dari Six Chick. Lucy yang membohongi Jenna mengajak Jenna bermain 7 menit di mana Jenna akan dimasukkan ke dalam lemari sendirian dan Chris akan masuk ke dalam lemari dan diperbolehkan melakukan apa saja selama 7 menit. Jenna yang polos menuruti semua yang Lucy katakan. Ternyata Jenna hanya dipermainkan, Lucy dan gengnya hanya mengambil semua makanan yang disediakan dan pergi dari sana. Matt yang tidak tahu apa-apa lalu masuk ke dalam lemari. Jenna yang melihat Matt di sana dan bukan Chris menjadi marah kepada Matt. Jenna berpikir semua teman meninggalkan pesta ulang tahunnya karena ulah dari Matt. Jenna begitu kesal di hari ulang tahunnya yang ke-13. Ia tidak suka menjadi anak remaja. Kemudian ia meminta permohonan untuk menjadi wanita dewasa berumur 30 tahun. Tiba-tiba tanpa disangka permohonan Jenna pun terkabul. Ia menjadi wanita dewasa berumur 30 tahun. Jenna telah menjadi wanita cantik, seksi dan sukses di dalam karirnya. Jenna juga memiliki seorang pacar bernama Alex. Jenna yang panik serta kebingungan dengan perubahannya yang terjadi, segera kabur dari apartemen untuk menghindari Alex. Di luar apartemen, Lucy ketua geng Six Chick menjemput Jenna. Sekarang Lucy adalah teman sekaligus partner kerja Jenna di perusahaan yang sama. Tiba di kantor, Jenna dan Lucy duduk di sebuah ruangan dan bersiap untuk meeting. Jenna bekerja sebagai editor eksekutif di perusahaan majalah bernama Voice. Jenna memiliki asisten di kantor bernama Arlene. Lalu Jenna meminta bantuan Arlene untuk menemukan keberadaan Matt. Di dalam meeting, Richard, kepala editor majalah Voice, tidak puas dengan desain majalah mereka karena majalah Voice selalu kalah dalam penjualan dari pesaing beratnya yaitu majalah Sparkle. Jenna yang berada di sana benar-benar tidak tahu dan bingung dengan apa yang sedang dibicarakan di dalam ruangan meeting, sehingga ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet.
Selesai meeting, Arlene menemui Jenna untuk menyampaikan jika ibu Jenna menelpon dan menanyakan kabar Jenna. Arlene juga berhasil mendapatkan alamat apartemen di mana Matt tinggal sekarang. Tanpa buang waktu, Jenna segera menemui Matt. Matt ternyata tidak mengenali Jenna, sementara Jenna merasa bingung karena Jenna tidak ingat kehidupannya sama sekali setelah ulang tahunnya yang ke-13. Jenna meminta Matt untuk membantunya agar bisa mengingat kembali. Namun Matt merasa tidak akan bisa membantu Jenna karena mereka berdua sudah tidak pernah bertemu semenjak lulus SMP. Lalu Matt mengantar Jenna pulang ke apartemennya. Di dalam buku kenangan diceritakan Jenna berkencan dengan Chris, cowok pujaannya, dan menjadi prom queen di sekolah. Jenna juga bergabung dengan Six Chick, bahkan Jenna berhasil menjadi ketua dari Six Chick menggantikan Lucy. Di tengah perbincangan, Jenna mendapatkan sebuah telepon jika ia akan dijemput dengan limosin untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh perusahaannya. Sekarang Jenna merasa memiliki hidup yang sempurna, di mana ia memiliki apapun yang ia inginkan selama ini. Namun meskipun begitu, Jenna masih berdandan layaknya anak remaja berusia 13 tahun. Di dalam lift, Jenna berkenalan dengan tetangganya yang masih remaja bernama Becky. Becky cukup terkejut dengan perubahan Jenna yang kali ini mau menyapa dan bersikap ramah kepadanya. Di acara pesta sudah banyak tamu yang memutuskan untuk pergi karena pesta yang sangat membosankan. Kemudian Tris datang ke pesta tersebut. Ia adalah kepala editor dari majalah Sparkle. Kedatangan Tris ternyata hanya untuk membuli majalah Voice yang selalu kalah penjualannya dari majalah Sparkle. Richard merasa was-was karena melihat banyak tamu yang pulang, yakin jika perusahaan majalah Voice akan semakin jatuh dan malu apabila para tamu terus meninggalkan pesta dan tidak ada yang mau berdansa. Tidak berpikir panjang, Jenna segera mendatangi DJ dan meminta untuk memutarkan lagu kesukaannya, yaitu lagu Thriller dari Michael Jackson. Awalnya para tamu mentertawakan Jenna, lalu terlihat Matt datang ke pesta tersebut. Jenna kemudian mengajak Matt untuk berdansa bersamanya dan mereka berhasil memeriahkan pesta itu kembali. Setiap hari Jenna begitu menikmati kehidupan barunya yang berumur 30 tahun. Di malam hari sepulang dari bar, Jenna bertemu dengan Matt. Ia sedang bersama kekasihnya bernama Wendy. Lalu Alex datang menjemput Jenna dan mengajak Jenna untuk berkencan di apartemennya. Di sana Jenna mulai dirayu oleh Alex. Jenna yang sebenarnya masih berumur 13 tahun merasa aneh dan tidak nyaman dengan perilaku Alex yang sudah dewasa. Hari demi hari Jenna semakin dekat dengan Becky. Sementara di dalam meeting, Richard mengatakan jika penjualan mereka semakin menurun drastis dan kalah jauh dari penjualan majalah Sparkle. Perusahaan pun meminta ulang Richard beserta timnya agar mendesain ulang majalah supaya bisa bersaing dengan majalah Sparkle. Selesai meeting, Arlene memberikan pesan makian dari banyak orang untuk Jenna karena sifat Jenna yang sangat buruk. Lalu tiba-tiba datang seorang pria bernama Pete ke dalam kantor Jenna dan mencium dirinya. Padahal Pete adalah suami dari teman sekantornya Jenna. Di lorong tidak sengaja Jenna mendengar percakapan Lucy yang menjelekkan dan membenci Jenna. Lucy juga diam-diam mendesain ulang sendiri dengan tujuan ingin menjatuhkan karir Jenna. Di malam hari, Jenna yang merenung akhirnya menyadari jika selama ini di umurnya yang ke-30 tahun telah membuat banyak orang sakit hati kepadanya. Karena sifat Jenna yang sombong, licik, egois, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Jenna yang galau kemudian menemui Matt untuk mengobrol hangat. Diketahui jika Matt sebentar lagi akan menikah dengan kekasihnya. Jenna menanyakan apakah Wendy benar-benar perempuan yang sangat Matt cintai. Matt menjawab jika selama ini ia tidak pernah merasakan jatuh cinta semenjak Matt kehilangan Jenna dalam kehidupannya. Jenna ingin mengetahui mengapa mereka berdua sudah tidak menjadi sahabat baik lagi. Matt menceritakan ketika Jenna keluar dari lemari, Jenna melemparkan miniatur rumah yang sudah dibuat oleh Matt dan setelah itu Jenna tidak pernah lagi mengajak Matt untuk berbicara.
Jenna merasa bersalah dan meminta maaf kepada Matt. Jenna merasa jika ia yang sekarang bukanlah sosok wanita yang baik. Lalu Jenna pulang ke rumah orang tuanya. Ia ingin menemui orang tuanya yang sudah lama Jenna tidak perhatikan. Masuk ke dalam kamarnya, Jenna yang mengenang masa-masa indah dulu menangis karena perubahan dirinya menjadi orang yang sangat berbeda. Tidak lama kemudian orang tua Jenna tiba di rumah setelah pergi berlibur. Dengan rasa rindu dan bersalah, Jenna segera memeluk orang tuanya serta mengucapkan jika ia sangat mencintai mereka. Jenna kembali bekerja. Jenna sudah memiliki semangat baru serta mempunyai sebuah ide cemerlang untuk mendesain ulang majalah Voice. Ia juga tidak memperdulikan Lucy yang menikamnya dari belakang. Jenna lalu menggunakan jasa Matt sebagai fotografer selama 1 minggu. Jenna menginginkan desain yang sangat berbeda dari desain majalah Voice sebelumnya. Suasana pemotretan pun begitu menyenangkan dan sangat berwarna, serta menampilkan keceriaan. 1 minggu sudah berlalu, pemotretan pun sudah selesai. Matt dan Jenna membeli jajanan kesukaan mereka sewaktu kecil. Mereka juga bersenang-senang bersama hingga terbawa suasana dan mereka pun berciuman. Jenna lalu menceritakan kejadian romantisnya kepada Becky dan teman-teman baru lainnya. Jenna menyadari jika ia benar-benar mencintai Matt dari lubuk hati yang terdalam. Di kantor, Jenna mempersiapkan presentasi untuk majalahnya dengan bantuan Arlene dan Tracy. Sementara di tempat yang berbeda, Wendy mendatangi Matt dan mengajaknya untuk pergi makan siang. Namun Matt tidak bisa fokus karena pikirannya hanya tertuju kepada Jenna. Jenna meminta kelonggaran waktu kepada Richard agar bisa mempresentasikan karyanya jam 5 sore. Sedangkan di dalam ruangan, Lucy sedang mempresentasikan hasil desainnya yang sangat tidak menarik dan ditolak mentah-mentah oleh Richard, dan hal itu membuat Lucy begitu marah. Tiba giliran Jenna untuk presentasi. Desain Jenna terlihat begitu natural dan ceria, membuat suasana gembira serta menyenangkan. Richard beserta rekan-rekan lainnya merasa puas atas hasil karya desain Jenna. Jenna pun senang hasil kerja kerasnya diterima dan ingin menemui Matt untuk berbagi kabar bahagia. Sementara Lucy yang berada di ruangan Jenna menemukan beberapa surat dari Sparkle untuk Jenna. Kemudian Lucy menelpon Trish, kepala editor majalah Sparkle. Tidak berselang lama Matt datang ke kantor untuk mencari Jenna. Namun Lucy yang licik berkata jika Jenna sudah menemukan fotografer yang lebih profesional dari Matt. Lucy mencurangi Matt dan berkata hasil karya fotografinya bisa ditampilkan di katalog, dan Lucy meminta Matt untuk menandatangani surat persetujuan. Jenna tiba di apartemen Matt. Wendy lalu membuka pintu dan ia sedang menyiapkan acara pernikahannya bersama Matt yang akan dilaksanakan besok. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Richard mengabarkan kepada Jenna jika pertemuan penting dengan direktur perusahaan dibatalkan karena ternyata Lucy sudah mempublikasikan desain Jenna di website Sparkle, dan Lucy juga sudah menjadi kepala editor dari perusahaan majalah Sparkle. Richard menunjukkan surat persetujuan rilis yang ditandatangani oleh Matt tanpa Matt ketahui tujuan dari surat rilis tersebut. Akhirnya diketahui isi surat tersebut adalah surat perjanjian di mana jika Jenna berhasil membantu meraih penjualan majalah Sparkle dengan signifikan, maka Jenna dijanjikan menjadi kepala editor di perusahaan Sparkle. Jenna melakukan kecurangan dengan membocorkan rahasia perusahaan Voice kepada perusahaan Sparkle agar Jenna bisa mendapatkan kesempatan sebagai kepala editor di sana. Namun sekarang Lucy yang mengambil kesempatan itu untuk menjadi kepala editor di perusahaan Sparkle. Jenna begitu terkejut mengetahui dirinya yang sangat licik dan jahat. Puas dengan membongkar semua rahasia, Lucy lalu pergi meninggalkan ruangan. Jenna yang selalu teringat Matt pergi menemui Matt. Di dalam taksi ternyata supir taksi itu adalah Chris, cowok idaman Jenna dulu. Chris lalu meminta nomor telepon Jenna, tapi Jenna tidak peduli dan segera berlari ke rumah Matt.
Tiba di sana Jenna menyelinap ke rumah Matt ketika pernikahan Matt dan Wendy akan segera dilaksanakan. Jenna ingin menjelaskan jika Lucy telah berbohong kepada Matt. Jenna berkata jika ia tidak seburuk yang Matt pikirkan. Ia juga yakin jika wanita yang Matt cintai dan ingin dijadikan pendamping hidupnya adalah dirinya. Matt tidak menyangkal setelah pertemuannya kembali dengan Jenna, ia merasakan sesuatu di dalam lubuk hatinya. Namun Matt sadar mungkin mereka harus meneruskan kehidupannya masing-masing dan Matt tetap memilih Wendy. Ternyata Matt masih menyimpan miniatur rumah yang ia buat untuk hadiah ulang tahun Jenna. Jenna meminta Matt agar mengizinkannya membawa miniatur rumah tersebut pulang bersamanya. Akhirnya Jenna pun turut bahagia, sahabat baiknya akan segera menikah dan Jenna tetap mencintai Matt. Dengan perasaan berat hati, Matt membalas jika Matt juga akan selalu mencintai Jenna. Jenna terduduk sembari memandangi miniatur rumah tersebut. Jenna begitu sedih dan ia pun menangis. Ia berharap ia bisa kembali ke ulang tahunnya yang ke-13. Tiba-tiba harapan Jenna pun terkabul. Ia kembali ke masa ulang tahunnya yang ke-13. Matt kemudian membuka pintu lemari dan Jenna menyambutnya dengan penuh rasa bahagia. Jenna sudah tidak takut kepada Lucy beserta gengnya. Akhirnya Jenna menikah dengan Matt. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.